Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luki Nugraha Pratama bersama partner saya. Ada Rosa Yuda dan bintang tamu pada podcast kali ini yaitu Saya Pinky Nurbaidi Zahra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Membandingkan Capital Asset Pricing Model atau CAPM dengan Sharia Compliance Asset Pricing Model atau SCAPM. Tujuan penelitiannya yaitu ada research gap dari CAPM research gap. Lalu yang selanjutnya ada hipotesis utama yang diuji. Lalu untuk SCAPM-nya sendiri, research gap-nya juga ada, beserta hipotesis utama yang diuji. Untuk selanjutnya yang kerangka teorinya berisi definisi CAPM dan SCAPM. Pada definisinya berikut dengan tujuannya masing-masing. Lalu ada asumsi kunci dari CAPM yang berisi beberapanya yaitu pasar efisien, investor rasional, single period model, risk aversion. Lalu SCAPM-nya asumsi kuncinya yaitu tidak menggunakan risk free rate konvensional. Lalu ada prinsip syariah dan yang terakhir investor syariah. Nah, untuk data dan metodenya, CAPM-nya metodenya menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian ini menerapkan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Tujuannya untuk menganalisis potensi investasi pada saham sektor Business Support Services di Bursa Efek Indonesia atau IDX. Untuk SCAPM-nya sendiri, penelitiannya ini membandingkan 3 model SCAPM ya, tanpa risk free dan berbasis zakat dan juga berbasis inflasi untuk menentukan model paling optimal dalam menjelaskan return saham syariah di sektor industri barang konsumsi, khususnya di subsektor kosmetik dan keperluan rumah tangga. Untuk variabelnya sendiri dari CAPM-nya terdiri dari return saham, return pasar, risk free rate, dan nilai beta. Untuk SCAPM-nya sendiri terdiri dari return saham syariah, nilai beta, expected return SCAPM, dan juga adjusted R-squared. pada selanjutnya yaitu teknik estimasi. Yang pertama dari CAPM, estimasi beta menggunakan metode historis. Nah, selanjutnya ada dari SCAPM, estimasi modelnya menggunakan regresi linear sederhana untuk menghitung expected return dan nilai adjust R-squared masing-masing model SCAPM. Perbandingan model dengan adjust R-square tertinggi dianggap paling optimal. Selanjutnya ada temuan utama dari CAPM. Yang pertama yaitu dari ada beta. Tabel memiliki masing-masing saham dari sektor bisnis support service di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada alpha. Nilai alpha secara eksplisit tidak ditampilkan dalam hasil penelitian pada file, namun dari metode yang digunakan, alpha dapat diinterpretasikan sebagai selisih antara return aktual. Nah, selanjutnya ada R dan uji F. Nilai R dan uji F tidak secara eksplisit dilaporkan dalam hasil penelitian pada file CAPM. Namun, dalam analisis regresi, pada penelitian sejenis, R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi return saham. Selanjutnya, dimensi syariah, mekanisme filtrasi sektoral. Filtrasi sektoral digunakan dengan memilih saham-saham yang hanya berasal dari sektor atau subsektor yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, ada penggunaan zakat atau emas sebagai benchmark. Nah, CAPM merupakan modifikasi dari CAPM yang menyesuaikan aspek benchmark agar sesuai dengan
prinsip syariah. Selanjutnya ada indikator compliance pemilihan saham yang telah masuk dalam daftar efek syariah dan telah lolos seleksi oleh otoritas syariah OJK. Menekankan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh investor harus disertai resiko dan tidak diperbolehkan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Seperti goror, maisir, nah seperti itu. Selanjutnya ada keterbatasan dan kritik. Nah, potensi bias data pada penelitian CAPM di sektor bisnis support service hanya 4 emiten yang dianalisis selama periode 1 tahun. Selanjutnya ada batasan metodologi. Nah, kedua penelitian menggunakan model regresi linear yang sederhana, CAPM atau SCAPM, tanpa mempertimbangkan faktor lain di luar beta atau variabel syariah, zakat, inflasi, SBIS, seperti itu. Nah, hal tersebut menyebabkan oversimplifikasi terhadap dinamika pasar yang kompleks. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan oleh bintang tamu kita. Dipersilakan untuk berdiskusi. Terima kasih untuk penjelasannya. Pertanyaan dari aku sih, gimana sih implikasi dari perbandingan model pengukuran CAPM dan SCAPM? Itu aja sih, terima kasih. Nah, jadi implikasi dari keduanya itu, yang pertama nih, ada implikasi dari investor konvensional. CAPM tetap menjadi alat utama bagi investor konvensional untuk menilai potensi investasi berdasarkan hubungan antara risiko sistematis, beta, dan return ekspektasi. Nah, kedua ada implikasi dari investor syariah. SCAPM, Syariah Compliant Asset Pricing Model, menjadi solusi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah dengan menghilangkan unsur riba melalui penggantian risk-free rate dengan variabel syariah seperti zakat, investasi, inflasi, atau SBIS. Dan juga ada nih implikasi kebijakan dan regulasi. Yang pertama, penelitian menyoroti perlu data yang lebih luas dan periodik untuk mendukung analisis yang lebih bagus. Nah, regulator pasar modal diharapkan meningkatkan akses dan transparansi data baik untuk saham konvensional maupun syariah. Selanjutnya, hasil penelitian SCAPM mendorong regulator seperti OJK dan DSN MUI untuk terus memperkuat mekanisme filtrasi saham syariah serta memperluas instrumen benchmark syariah misal zakat, SBIS, inflasi dalam penilaian return saham. Selanjutnya, ada temuan bahwa model multifaktor atau penyesuaian variabel syariah dapat meningkatkan akurasi penilaian return, menjadi masukan bagi regulator riset dan edukasi pasar modal yang lebih efektif dan inklusif. Nah, penelitian mendorong pentingnya edukasi keuangan bagi investor baik konvensional maupun syariah agar mampu memahami resiko dan memilih model penilaian yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip investasi masing-masing. Oke, jadi itu aja, mungkin cukup ya untuk diskusi kita kali ini karena keterbatasan waktu. Terima kasih semua yang telah mendengarkan dan menyimak. Terima kasih untuk partner saya Damrekso dan juga bintang tamu. Terima kasih, apabila banyak kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.